Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TVRI Ambon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali tausiah pada hari kedua Ramadan tahun ini, saya mengajak kita semua, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, belajar menjadi abdan syakurah dalam menapaki bulan suci Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan predikat menjadi insan yang muttaqin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan ke hariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarganya. Semoga kita mampu meniru uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam merawat keberagaman kita, merawat moderasi kehidupan keagamaan kita dalam konteks masyarakat kita yang sangat plural, yang sangat berbineka ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah penting dari Ramadan adalah kita merawat, menjaga hawa nafsu kita agar tidak terjebak pada nafsu al-ammarah atau nafsu syaitaniyah, di mana salah satu keterjebakan kita pada nafsu al-ammarah atau nafsu syaitaniyah kita adalah rusaknya tali silaturahim. Banyak orang, jangankan berbeda suku, berbeda agama, berbeda kelompok, bahkan dalam satu keluarga pun orang bisa terjebak dalam nafsu al-ammarah yang membuat keretakan dalam kehidupan keluarganya. Kita dapat menyaksikan bagaimana prahara atau konflik antar suami istri, antara kakak beradik, bahkan ada anak dan orang tua. Apatah lagi dalam kehidupan masyarakat kita yang sangat beragam, baik itu hubungan kita dengan tetangga kita, di mana lingkungan kita bekerja, di kantor, di sekolah, di kampus, maupun dalam kehidupan pergaulan kita sehari-hari dalam konteks masyarakat yang sangat kompleks ini. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, hikmah Ramadan yang perlu kita tanamkan dan kita internalisasi adalah bagaimana pengendalian diri kita dari nafsu al-ammarah dalam konteks kita merawat keberagaman hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha." Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada kita bahwa keberagaman itu adalah sesuatu yang niscaya. Keberagaman itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keberagaman itu adalah sesuatu yang given. Kita tidak bisa menolak keberagaman tersebut. Karena itu barang siapa yang menolak atau merusak keberagaman itu sendiri menunjukkan dia tidak menerima, tidak bersyukur atas anugerah Allah yang diberikan kepada hidupnya untuk menerima keberagaman tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Menerima fakta keberagaman itu juga merupakan bagian dari manifestasi iman kita kepada Allah. Sebagaimana orang yang berpuasa itu adalah perintah untuk meneguhkan keimanannya, bahwa orang-orang yang berpuasa itu diperintahkan bagi orang-orang yang beriman. Karena itu juga relevansinya dengan menerima keberagaman adalah juga merupakan bagian dari manifestasi iman kita kepada Allah. Orang yang menolak keberagaman, orang yang menolak perbedaan, menunjukkan dia tidak menerima hakikat dari ciptaan Allah. Kita yang berbeda suku, berbeda kampung, berbeda gender atau jenis kelamin, berbeda warna kulit dan sebagainya, bukanlah kemauan kita, tapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menolak keberagaman, apalagi kita merusak keberagaman itu sendiri. Sungguh dalam keberagaman itu ada keutuhan ciptaan. Sungguh dalam keberagaman itu ada keindahan yang sejati. Karena itu di ujung ayat itu Allah berfirman, menciptakan kamu berbeda-beda itu untuk apa? Lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Agar kalian saling mencintai. Agar kalian saling menyayangi. Agar kalian saling membanggakan dan saling menopang dalam kehidupan ini. Saya tidak akan lengkap tanpa Anda yang berbeda dengan saya. Atau dia tidak akan lengkap tanpa saya. Mereka tidak akan lengkap tanpa kita dan seterusnya. Kita bisa menjadi lengkap karena ada saudara-saudara kita yang berbeda dengan diri kita. Dalam kehidupan sehari-hari, betapapun banyaknya uang yang kita miliki, tapi kalau tidak ada petani, dari mana kita bisa memakan sayur, memakan nasi, memakan ikan, kalau tidak ada nelayan dan seterusnya. Dalam konteks ini kita menyadari bahwa Allah yang maha luar biasa itu, maha pencipta, maha segala-galanya, menciptakan perbedaan itu untuk mengukuhkan keutuhan di antara sesama kita. Nanti yang akan membedakan kualitas kita di hadapan Allah adalah takwa kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dalam konteks ini sekaligus sebagai penutup, menerima keberagaman adalah wujud manifestasi kita kepada Allah, manifestasi iman kita kepada Allah, dan menerima keberagaman adalah jalan untuk kita merawat moderasi kehidupan keagamaan kita. Semoga puasa yang kita laksanakan dapat mengedukasi hawa nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang baik, dalam rangka kita menikmati keberagaman sebagai anugerah Allah dalam membangun kehidupan kita yang bermanfaat kepada sesama. Khairun nas ampa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati, memberkahi kita dan menerima amal ibadah kita, puasa kita, mendidik kita menjadi insan yang muttaqin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.